Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam merdeka. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua terhindar dari wabah Covid-19. Dan jangan lupa 5M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dengan begitu semoga wabah pandemi ini segera berlalu dan jangan lupa untuk vaksinasi ya. Pada kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk membahas tentang KD selanjutnya, yaitu KD 3DD2, yaitu tentang zaman praaksara. Zaman praaksara adalah zaman pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan, zaman ketika manusia sudah ada tapi belum mengenal tulisan, dimana pada zaman ini dibedakan menjadi dua secara ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama geologi, pembagian zaman praaksara berdasarkan geologi. Yang kedua itu pembagian zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari kulit bumi atau bumi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang peninggalan-peninggalan dari manusia. Oke, yang pertama yaitu kita bahas tentang pembagian zaman praaksara berdasarkan geologi atau ilmu tentang bumi. Setidaknya pembagian zaman praaksara berdasarkan geologi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah zaman Archeokum atau Azoikum, adalah zaman ketika suhu bumi masih sangat panas dan baru terbentuk sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Belum ada hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum atau zaman primer, yaitu zaman ketika sudah mulai suhu bumi sudah mulai mendingin, ada hujan, ada tumbuhan dan hewan dalam bentuk sederhana, amfibi, reptil sederhana dan hewan tidak bertulang belakang. Sudah mulai ada zaman Paleozoikum sekitar 340 juta tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum atau zaman sekunder, yaitu zaman reptil raksasa atau yang kita kenal dengan dinosaurus. Pada masa ini reptil raksasa dinosaurus sangat berkembang pesat sekitar 140 juta tahun yang lalu. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum atau Kainozoikum. Zaman Neozoikum ini dibedakan menjadi dua, ada zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, zaman tersier di zaman Neozoikum ini berkembang hewan mamalia dan hewan kera. Juga ada manusia kera di akhir zaman tersier sudah mulai ada. Kemudian yang kedua zaman kuarter. Zaman kuarter ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu zaman Diluvium atau Pleistosen, zaman es, dan yang kedua itu zaman Aluvium atau Holosen ketika es tadi mencair, yaitu sekitar 600.000 tahun yang lalu. Nah, zaman kuarter inilah sudah mulai ada manusia praaksara. Manusia praaksara yang akan kita pelajari kemudian. Oke, dari pembagian zaman berdasarkan geologi itu, kemudian ada juga pembagian zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Arkeo artinya peninggalan manusia, dan logos artinya ilmu-ilmu yang pelajari tentang peninggalan manusia. Pembagian zaman praaksara berdasarkan arkeologi itu dibedakan menjadi dua secara garis besar, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibedakan menjadi 4, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, zaman batu muda atau zaman batu baru Neolitikum, dan yang keempat zaman batu besar atau Megalitikum. Kemudian zaman logam pun dibedakan lagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan besi ya. Nah, di Indonesia zaman tembaga tidak dikenal. Kenapa di Indonesia tidak dikenal zaman tembaga? Nanti kita lanjut pada video selanjutnya. Oke, untuk mempermudah kalian supaya selalu ingat, Bapak kasih kuncinya, yaitu Paleo itu artinya tua, Meso itu artinya tengah atau madya, Neo artinya baru atau muda, dan Mega artinya besar. Nah, Paleo tua, Meso tengah, Neo baru atau muda, dan Mega adalah besar. Nah, Litikum atau Litoyang itu batu artinya. Jadi kalau kalian belajar untuk memudahkan, seperti itu kata kuncinya. Begitu juga jadi seperti pembagian zaman berdasarkan geologi, itu ada Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Paleo itu tua artinya, Meso itu artinya tengah, dan Neo artinya baru atau muda, sama seperti itu. Kemudian kita lanjut pada zaman-zaman arkeologi ini, yaitu zaman batu juga
ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum memiliki ciri-cirinya masing-masing. Berikut dengan alat-alat yang ditemukan pada masa itu di saat sekarang. Zaman logam juga sama, tembaga, perunggu, dan besi. Di Indonesia juga sangat banyak sekali ditemukan barang-barang logam dari zaman praaksara. Dan Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Dari penemuan-penemuan benda zaman praaksara, Indonesia termasuk yang terbesar di dunia dalam hal penemuan situs-situs atau kerangka-kerangka manusia praaksara yang membuktikan bahwa nenek moyang orang Indonesia itu memang sudah memiliki peradaban tinggi. Nah dari sini kemudian ada kita ambil kesimpulan bahwasanya pembagian zaman praaksara yang ada geologi dan arkeologi itu semuanya mengacu pada konsep bagaimana kita menilai kehidupan di masa lalu dan pengaruhnya di kehidupan masa yang sekarang. Seperti masa yang lalu, seperti zaman batu, apakah masih ada peninggalan-peninggalan manusia praaksara yang masih ada kita gunakan saat ini? Nanti kalian bisa cari tahu. Juga apakah masih ada zaman-zaman logam yang tersisa pada saat ini. Begitu juga kepercayaan pada masa praaksara yang berbaur dengan agama-agama yang kemudian masuk di Indonesia. Kita akan cari tahu dan kita akan menguraikannya secara rinci nanti dalam pertemuan berikutnya. Oke, kita juga akan membahas tentang manusia praaksara yang ada di Indonesia dan dunia. Tetapi kita akan fokus manusia praaksara di Indonesia. Sekilas Bapak singgung, ada Meganthropus paleojavanicus, itu manusia praaksara raksasa besar dari Jawa, tua dari Jawa, dengan usia yang sangat tua. Homo floresiensis yang juga tergolong baru ditemukan. Ada Homo mojokertensis, ada Pithecanthropus erectus, dan Homo soloensis, serta Homo sapien manusia cerdas yang sudah ditemukan di Indonesia atau Jawa. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga kalian selalu belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat, dan tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar segala sesuatu itu dipermudah dan kita terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam merdeka, matur suwun.